I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aloysius Aprianto Taud, saya dari kelas 10K. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia, perkembangan ekonomi, perdagangan, dan lembaga-lembaga keuangan pada zaman penjajahan di negara-negara sedang berkembang. Perkembangan mula-mula sebelum penjajahan Belanda. Kehidupan perbankan di lembaga-lembaga keuangan atau pembiayaan mulai sejak VOC beroperasi di bumi Nusantara. VOC di samping fungsinya yang pokok sebagai lembaga perdagangan, juga melaksanakan fungsi lembaga keuangan sendiri. Banyak fungsinya yang kemudian hari berkembang menjadi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bank-bank umum atau dagang atau bank yang khususnya membiayai perkebunan. Perkembangan perbankan, kredit, dan sistem pembayaran. Dalam perkembangannya, VOC mengalami kebangkrutan dan selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mengambil alihnya. Pada masa berlakunya sistem mekanisme pasar, masa sistem tanam paksa, maupun pada masa kebijakan penanaman modal asing. Selama periode sistem tanam paksa serta sebelumnya di mana para petani bekerja secara paksa atas dasar mekanisme paksa, unsur pembiayaan tidak begitu tampak dan sukar dikembangkan. Sebelum pertengahan abad ke-19, perbankan di Hindia Belanda sebagian besar dilakukan oleh De Javke Bank atau JB dan Nederlandse Handelsmaatschappij atau NHM, yang merupakan bank-bank resmi yang memberikan kredit uang muka kepada pemborong-pemborong pemerintah. Perkembangan ekspor hasil-hasil perkebunan membutuhkan pembiayaan. Lalu didirikan Eskomto Bank, Rotterdamske Bank atau RB dan Internatimo, serta beberapa bank swasta dan 2 cabang bank Inggris. Semenjak permulaan abad ke-20, JB mulai menarik diri dari perdagangan umum dan mulai berspesialisasi menjadi The Bankers Bank, yaitu banknya bank-bank lain. Agar JB berspesialisasi mengatur keadaan ekonomi, menjaga kestabilan nilai rupiah, dan sebagainya, maka sebaiknya bank ini berspesialisasi sebagai bank sentral. Sehingga JB diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kredit produktif usaha golongan kecil. Perekonomian kita sejak dahulu didasarkan pada satuan usaha kecil. Untuk mengembangkan usaha kecil, sejak pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20, didirikan Algemene Volkskredietbank atau AVB atau bank rakyat yang berbeda tujuannya dari jabatan penggadaian yang umumnya memberikan kredit untuk tujuan konsumtif dan meniadakan lintah darat. Tujuan AVB membantu memajukan kegiatan usaha rakyat kecil yang produktif. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan dan bank sesudah kemerdekaan. Lembaga-lembaga perbankan dan pengkreditan periode tahun 1960 sampai 1966. Pada awal kemerdekaan, lembaga keuangan dan perbankan masih mewarisi keadaan zaman penjajahan yang didominasi oleh bank-bank swasta milik Belanda dan beberapa bank asing lain. Sesudah itu dilakukan nasionalisasi atas bank tersebut. Hanya satu bank yang bukan merupakan hasil nasionalisasi, yaitu BNI 1946 dan sempat menjadi bank sirkulasi selama pendudukan. JB menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral, NHM menjadi Bank Rakyat Indonesia, Eskomto menjadi Bank Umum Negara. Perkembangan kebijakan ekonomi, moneter, dan perbankan. Kebijakan dan struktur perkreditan yang merupakan bagian dari kebijakan ekonomi dan pembangunan mengalami perkembangan. Hal ini dapat dibedakan menjadi 3 periode. Periode pertama sejak tahun 1950 sampai 1959. Selama periode pertama, kebijakan ekonomi dan pembangunan banyak bersifat liberal, disertai dengan usaha memperkuat kegiatan ekonomi nasional pribumi yang umumnya meruapkan golongan ekonomi lemah. Periode kedua sejak tahun 1959. Periode kedua ditandai oleh etatisme yang tercermin dalam periode sosialisme Indonesia, dengan ciri berupa banyaknya peraturan dan campur tangan langsung oleh negara di bidang produksi dan distribusi termasuk perkreditan. Campur tangan di bidang ekonomi termasuk perkreditan dan moneter menyebabkan penyelewangan dan penyalahgunaan. Periode ketiga sejak tahun 1966 sampai sekarang.
Pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1966 mulai merasionalkan fungsi perbankan serta kebijakan ekonomi dan pembangunan, mempercayakan pada mekanisme pasar dan mendorong efisiensi. Lalu, kemudian dilakukan penataan kembali sistem moneter, perbankan, dan perkreditan. Tingkat suku bunga deposito dan pinjaman yang ditentukan sangat rendah dan tidak rasional telah dinaikkan secara dramatis pada pertengahan tahun 1968. Tindakan moneter ini juga merupakan bagian dari program anti-inflasi yang dilancarkan pada waktu itu. Kebijakan penetapan besarnya bagian kredit likuiditas Bank Indonesia untuk selanjutnya merupakan inti kebijakan kredit dan perbankan. Arsitektur perbankan Indonesia. Basel Core Principles. The Basel Committee on Banking Supervision adalah sebuah komite otoritas pengawasan perbankan yang didirikan oleh gubernur bank sentral dari negara-negara G-10 pada tahun 1975. Lembaga ini terdiri dari wakil-wakil senior dari otoritas pengawasan perbankan dan bank sentral dari negara-negara anggota G-10. Dan juga telah mencari cara untuk menguatkan stabilitas keuangan selama bertahun-tahun, baik secara langsung maupun melalui kerjasamanya dengan pengawasan perbankan di seluruh dunia. Komite ini telah menyusun 2 jenis dokumen, yaitu yang pertama, paket lengkap Core Principles for Effective Banking Supervision, yang kedua, kompendium, akan diperbarui secara periodik terhadap semua rekomendasi, pedoman, dan standar yang telah dikeluarkan oleh Basel Committee. Sebagian besar saling berkaitan dengan Core Principles. The Basel Core Principles terdiri dari 25 prinsip dasar yang perlu ada bagi terwujudnya sistem pengawasan yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan pertama, persyaratan bagi pengawasan perbankan yang efektif. 1. Perizinan dan struktur 2-5. 3. Peraturan prinsip kehati-hatian 6-15. Yang keempat, metode pengawasan perbankan terus-menerus 16-20. Yang kelima, informasi 21. Yang keenam, wewenang formal pengawasan 22. Yang ketujuh, perbankan lintas negara 23-25. Pengertian API. API merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Tantangan ke depan. 1. Pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah. 2. Struktur perbankan yang belum optimal. 3. Pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang. 4. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan. 5. Kapabilitas perbankan yang masih lemah. 6. Profitabilitas dan efisien bank yang tidak mampu bertahan. 7. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan.